Manusia memiliki akal dan budi, sehingga dengan budi kita bisa mengenali dan mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Dan dengan akal kita bisa memformulasikan kebaikan dan keburukan. Jadi ada atau tidak ada agama, manusia itu punya kemampuan untuk mendeteksi, mengetahui ini baik atau tidak baik. Karena itu kebaikan dan keburukan itu sifatnya universal. Universal itu artinya bahwa apa yang menurut kita baik, biasanya orang lain juga menganggap baik. Jujur baik menurut kita tidak ingin dibohongi siapapun. Menurut orang lain, orang Amerika, orang Perancis, orang Arab, jujur ya memang baik. Menyakiti orang lain itu buruk. Orang Indonesia setuju bahwa menyakiti orang itu buruk, dan orang Malaysia juga setuju. Maka kebaikan dan keburukan secara umum itu bersifat universal. Nah, agama datang untuk menegaskan, menebalkan, menguatkan, dan memberikan aturan yang lebih jelas terkait kebaikan dan keburukan. Jamaah sekalian, ada anggapan yang mungkin Anda dengar juga, bahwa agama itu penuh dengan perintah dan larangan. Kita disuruh ini, disuruh itu, banyak banget larangan-larangan, dilarang ini, dilarang itu. Kayak kita ini dengan agama itu malah jadi repot dan jadi beban. Maka salah satu penjelasan yang bisa kita sampaikan adalah bagi orang yang baik, ini bagi orang yang baik, agama itu tidak berat. Saya tegaskan ya, bagi orang baik, agama itu tidak berat. Ketika agama nyuruh Anda berbuat baik, emang cetakannya dia sudah baik, dia nggak berat melaksanakan kebaikan karena dia orang baik. Agama menyuruh jujur, bagi orang yang memang akhlaknya baik dan dia jujur, menyatakan hal dengan jujur itu nggak berat buat mereka, nggak berat. Bullying itu buruk, dilarang. Secara moral kita menganggap bully itu tidak baik. Agama kemudian menebalkan itu. Bagi orang yang baik, dia tidak membuli orang, maka larangan bully itu tidak berat. Larangan bullying itu tidak berat bagi orang yang memang memiliki cetakan akhlak baik. Berbeda kalau kondisinya orang yang buruk. Orang yang buruk ketika disuruh berbuat baik, dia akan merasa berat. Orang yang biasa berbohong disuruh jujur, berat. Orang yang suka berjudi disuruh tidak berjudi, berat. Orang yang biasa mabuk dilarang mabuk, berat. Orang yang biasa menyakiti orang lain disuruh berbuat baik, berat. Maka menjalankan agama itu bagi orang baik itu tidak berat. Dari sini kita mengukur keimanan kita, kebaikan diri kita. Salah satunya adalah dengan melihat ajaran agama, apakah kita merasa aduh repot banget agama, atau ya asik-asik aja. Nah, ketika Anda dan saya misalnya sudah pada fase di mana ajaran agama itu asik, kita nggak berat kok, perintah-perintahnya bisa dikerjakan, larangannya bisa ditinggalkan, maka ini mungkin gambaran bahwa kita dicetak baik. Maka ajaran agama itu ada tiga respon terhadap ajaran agama. Yang pertama, bagi orang baik, agama itu menyenangkan. Yang kedua, bagi orang buruk, agama itu masalah. Agama itu tidak menyenangkan. Lalu bagi orang yang tengah-tengah tuh kayak kita ini, yang punya keinginan baik, punya keinginan buruk, yang masih bisa tarik ulur. Kebetulan kita ada di masjid, ada di pesantren, solehnya kita meninggi. Tapi kalau lagi liburan panjang 3 bulan, ya nggak soleh-soleh amat. Misalnya, kebanyakan dari kita mungkin yang kelompok kedua ini, yang ketiga, yang tengah-tengah,
cetakannya itu ya masih bisa berubah-ubah. Maka agama datang untuk menguatkan kita menjadi baik. Jadi kalau nanti ada 3 kelompok yang dicetak baik, para nabi misalnya, para nabi itu akan menikmati agama. Lalu ada kelompok yang dicetak orang buruk, ini Firaun, Abu Lahab. Agama itu beban. Bagi tengah-tengah, kelompok tengah-tengah yang banyak seperti kita, agama itu yang membantu kita menjadi baik. Karena agama datang menegaskan ini baik, ini buruk. Nah, paradigma kita terhadap teks agama, ayat atau hadis terkait larangan, terkait perintah, itu akan menunjukkan apakah kita masuk kelompok 1 yang baik, kelompok 2 yang buruk, atau kelompok 3 yang masih bisa berubah-ubah. Maka ketika Anda membaca bab tahrim, larangan haram, itu yang ada di otak Anda, apakah oke, saya bisa, atau apaan sih dilarang mulu? Itu yang menggambarkan kebaikan diri kita. Ada sebuah hadis begini, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang itu dianggap baik dan terbaik adalah ketika dia Islam baik dan ketika sebelum Islam juga baik. Ini dalam konteks sahabat-sahabat Nabi. Siapa orang yang dicetak baik? Itu orang yang ketika Nabi belum berdakwah dia sudah baik, dan ketika Nabi berdakwah dia baik. Karena nanti ada orang yang seperti itu. Contohnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu sebelum Islam sudah sempurna akhlaknya. Masuk Islam ya nggak ada perubahan dong, dia sudah sempurna akhlaknya. Tapi nanti ada sahabat-sahabat Nabi yang ketika sebelum Islam dia mabuk, dia galak, dia kadang melakukan hal-hal buruk, tapi ketika hidayah Islam masuk dia menjadi baik. Nah kayak gitu. Nabi bilang orang yang dicetak baik itu apapun kondisinya, bahkan sebelum dakwah masuk kepadanya, sebelum tahu ayat-ayat dan hadis, dia sudah baik. Nanti kalau Anda ngajar jamaah yang banyak tuh, ketika kita bacakan hadis tentang anjuran, perintah, dia akan bilang, oh berarti dia emang sudah melakukan itu. Lalu dikonfirmasi, ditegaskan, ditebalkan oleh agama. Tapi kalau bukan tapi ya, dan ketika dia membaca larangan, dia bilang, ya memang harus dilarang sih Pak kita. Itu berarti memang dia cetakannya sudah baik. Banyak sekali orang yang tanpa ajaran agama dia sudah baik, dan ketika agama datang dia tetap baik, bahkan semakin baik. Itu yang disebut khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu.